Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi. Oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Mari kita mulai renungan pagi kita. Topik renungan kita hari ini adalah Allah berbicara kepada kita. Ditulis oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suatu hari,
Saya menjawab panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Seringkali, saya membiarkan panggilan seperti itu masuk ke kotak suara, tetapi kali itu saya mengangkatnya. Penelepon itu bertanya dengan sopan apakah saya punya waktu sebentar untuk mendengarkannya membagikan firman Tuhan secara singkat. Ia mengutip Wahyu 21 ayat 3-5 tentang Allah yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ia berbicara mengenai Yesus sebagai jaminan dan pengharapan kita. Saya memberitahunya bahwa saya sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Namun, sang penelepon tidak hendak bersaksi kepada saya. Ia hanya bertanya apakah ia dapat mendoakan saya. Itulah yang kemudian dilakukannya. Berdoa untuk meminta Allah memberi saya dorongan dan kekuatan. Panggilan telepon itu mengingatkan saya pada panggilan lain dalam Alkitab. Allah memanggil Samuel muda di tengah malam. 3 kali Samuel mendengarnya, dan mengira itu adalah suara Imam Eli. Setelah panggilan terakhir, setelah mendengar instruksi Eli, Samuel menyadari bahwa Allah yang telah memanggilnya. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar, demikian juga, sepanjang siang dan malam yang kita jalani. Allah mungkin sedang berbicara kepada kita. Kita perlu menjawabnya, yang mungkin berarti menghabiskan lebih banyak waktu dalam hadiratnya dan mendengarkan suaranya. Saya kemudian memikirkan panggilan yang lain. Bagaimana jika kita yang menjadi pembawa pesan firman Tuhan kepada orang lain? Kita mungkin merasa tidak tahu cara untuk menolong orang lain. Namun, jika Allah menuntun kita, kita dapat menelepon seorang teman atau mengirimkan pesan kepadanya, lalu bertanya, "Bolehkah aku mendoakanmu hari ini?" Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pesan penguatan apa yang belum lama ini Anda terima dari seseorang? Siapa yang dapat Anda kuatkan lewat panggilan telepon atau pesan singkat? Hal ini patut kamu ketahui. Eli adalah seorang imam di Israel dan menjadi mentor yang penting bagi Samuel muda. Sayangnya, kesulitan Eli untuk menjadi ayah yang baik digambarkan lewat kegagalan putra-putranya, Hofni dan Pinehas. Keduanya mengikuti jejak ayah mereka sebagai imam, tetapi mereka menajiskan korban-korban. 1 Samuel 2 ayat 12-17. Mereka bahkan melakukan hubungan intim dengan para wanita di depan pintu tabernakel, kemah pertemuan Israel dan tempat ibadah utama. Ayat 12 menggambarkan mereka sebagai orang-orang dursila. Dan ayat 17 menambahkan bahwa sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Begitu buruknya tingkah pola mereka, sampai-sampai seorang abdi Allah kemudian mendatangi Eli dan menegurnya karena lebih menghormati anak-anaknya daripada Allah. Sambil mengumumkan putusan penghakiman atas keluarga Eli. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, gerakkanlah aku untuk memikirkan seseorang yang dapat kukuatkan dengan hikmat-Mu. Amin. Sampaikan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.